Sobat Pagi, yang namanya sosial media seperti Twitter, kemudian juga Facebook ya, itu kan awalnya cuma dianggap sebagai media internet untuk orang-orang yang gaptek kayak saya gitu, ya kan? Nah, untuk narsis-narsisan gitu kan, seseruan gitu. Nah, ternyata setelah berkembang selama kurang lebih 5 tahun terakhir ini, sosial media sudah berkembang menjadi sebuah sarana promosi. Banyak orang berjualan ternyata lewat sosial media nih. Tapi ada satu hal yang nyebelin kalau jualan di Facebook yang saya nggak suka, adalah kalau saya di tag produk promosi. Begitu produk promosi nge-tag foto saya, so sorry bos, I remove you. Gak suka gue ya. Atau ya sering mention lewat Twitter, mention nama saya gitu, terus produk jualan gitu. Aduh, enggak deh gitu. Terus terang, saya bukannya anti sama namanya promo melalui sosial media atau melalui Twitter, Facebook dan lain-lain ya. Tapi menurut saya perlu cara yang pasti memanfaatkan sosial media ini. Promosi yang biasa aja, sekedar update status, upload foto, nge-tag friend kamu di Facebook, bahaya tuh. Nah, untuk itu bagaimana cara memanfaatkan sosial media yang optimal? Bapak Nukman Lufi sudah ada di hadapan saya. Saudara Farhan. Iya, baiklah. Bapak Nukman Lufi. Pak Nukman, ini kasus khas nih. Bermaksud hati berjualan lewat Facebook, nge-tag foto orang-orang yang ada nyebelin, gua remove tuh. Iya, bagus. Harus begitu. Emang wajar saya bersikap seperti itu ya? Sebaiknya begitu. Karena nggak sopan gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya gini loh Farhan, Facebook itu bukan digunakan untuk jualan. Oh, Facebook bukan buat jualan? Iya, kalau itu akun pribadi. Kalau itu akun pribadi. Betul. Jadi Facebook itu adalah jejaring sosial. Jejaring sosial itu ya kita berteman aja, kan hubungannya friends. Kemudian kalau jualan itu kan hubungannya bukan friends, hubungannya antara pedagang sama pembeli. Itu Facebook melarang sebenarnya. Makanya Facebook kasih tahu, kalau kamu punya akun di Facebook, terus gambarmu, avatarmu itu diganti sepatu, diganti tas, diganti barang dagangan. Ya. Itu kalau ketahuan sama Facebook bisa aja disuspend. Oh, sama Facebooknya? Iya, boleh Facebook suspend itu. Itu karena udah peraturannya mereka tuh ya? Ada, bisa dicari itu. Saya pernah baca itu, dan namanya juga Facebook kan, wajahmu kan, bukan sepatumu, bukan tasmu. Bukan sepedamu gitu. Iya. Dia memang dirancang untuk bersosialisasi. Tapi bisa nggak kita berdagang di situ? Ya bisa banget. Bikinlah fanpage. Ya. Oke. Facebook kasih tempat namanya fanpage. Kalau kita punya dagangan, misalnya dagangannya apa, Delta FM, bikin fanpage-nya Delta FM. Kecuali akun Delta FM-nya, dibikin fanpage. Di situlah kita bisa jualan. Mau kita naruh barang di situ, mau kita menawarkan apapun di situ, maupun promosi di situ. Namanya juga fanpage. Gitu. Tetapi kalau kita punya akun pribadi, terus kita naruh barang di tempat kita, itu boleh-boleh aja. Wong punya aku sendiri. Yang salah adalah menggelar dagangan di lapaknya orang lain. Dengan nge-tag. Dengan nge-tag itu sebenarnya kita menaruh dagangan di lapaknya orang lain. Makanya cara terbaik nomor 1 adalah di Facebook bikin fanpage. Tadi rule number 1, jangan menggunakan personal account untuk jualan. Kemudian rule number 2, jangan nge-tag produk kita di account orang lain ya. Itu artinya kita nyerobot lapak orang. Kalau sampai ketahuan kita jualan sama si Facebook administratornya, sama Facebooknya, maka Mark Zuckerberg akan langsung men-suspend account kita. Dan kalaupun mau jualan yang benar, masuklah ke fanpage. Nah, bagaimana cara mengoptimalkannya? Membuat fanpage itu pekerjaan yang gampang, tapi mendapatkan fans adalah hal lain. Ada jutaan fanpage di Facebook. Fakta mengatakan 95% fanpage di Facebook hanya punya fans sampai 10 orang. Itu karena produknya butut gitu ya? Atau memang karena tidak tahu bahwa untuk mendapatkan fans harus berjuang keras. Maka pekerjaan menjual itu tidak pekerjaan semua orang. Itu butuh kerja keras, butuh passion dan lain-lain. Tapi di luar soal itu adalah membangun fanpage. Itu pekerjaan terbesar adalah menarik fans sebanyak mungkin. Oke? Dan itu akhirnya untuk beberapa perusahaan yang punya uang banyak, dia beriklan. Dia beriklan di Facebook. Kayak beberapa brand-brand besar. Jadi fansku, nanti kamu fans akan kita undi mendapatkan handphone tertentu, dapat hadiah ini tertentu. Maka kemudian untuk brand yang gede-gede, karena dia punya budget, fansnya bisa meledak cepat. Tahu-tahu 100 ribu, tahu-tahu 200 ribu. Tapi dia mengeluarkan uang banyak sekali. Dan kita tidak punya uang sebanyak itu. Dan pengusaha, kalau dia kelasnya kecil, tidak punya uang sebanyak itu. Apa yang harus dilakukan? Maka mulailah belajar, kemudian mengiklankan dengan cara semurah mungkin tapi tidak ngawur. Yaitu dengan cara? Yaitu dengan cara adalah memahami bagaimana beriklan dengan murah meriah di Facebook. Oke. Facebook itu disebut sebagai iklan yang segmented atau targeted plus behavioral. Behavioral. Target itu apa? Kita bisa memilih mau beriklan untuk siapa,
Misalnya orang Indonesia, oke, negara tertentu. Mau di kota mana? Bisa pilih. Oke, kita bisa persempit. Sudah begitu kita bisa memilih iklan mau untuk siapa? Laki perempuan? Oke, mau usia berapa? Jenis kelamin? Tinggal pilih. Itu yang disebut targeted. Tetapi itu tidak cukup kalau kita mau lebih efektif. Kita bisa milih yang behavioral. Behavioral itu berdasarkan interest. Misalnya, barang ini hanya akan laku jika ditawarkan kepada orang-orang yang suka sport. Ya, akan ketemu jumlah tertentu. Dan jumlah tertentu itu kalau kita tawarin, potensi ngekliknya gede. Maka semakin pinter kita membuat segmentasi, semakin sempit segmentasinya, berarti iklan kita semakin kecil biayanya. Ya. Tapi tingkat keberhasilannya semakin tinggi. Ya. Maka Farhan, kalau kita ada 50 orang bareng-bareng buka Facebook dengan akun masing-masing, perhatikan baik-baik, iklan yang di sebelah kanan itu pasti beda-beda. Oh. Pasti beda-beda. Kalaupun ada yang sama, berarti profilingnya mirip. Ya. Gitu, berarti profilingnya mirip. Atau kalau sampai sama, yang masang iklan nggak ngerti segmentasi. Prinsip berjualan di Twitter, seperti kata @nukman adalah jangan pernah menggunakan akun pribadi untuk berjualan. Kalau mau jualan, buka akun produk khusus, ya. Dan kalau ingin mendapatkan banyak follower, alasan orang memfollow adalah karena suka pada brandnya, pengaruh dari orang lain, dan ono diskon. Ono diskon. Nah, apakah kemudian di Twitter ini kita bisa melakukan segmentasi setajam seperti di Facebook? Tentu saja tidak bisa. Karena di Twitter tidak ada data demografis. Oh. Ya kan? Ya. Kalau di Facebook kita dengan ada kolom-kolomnya, nama, alamat, sampai sekolah di mana. Semualah yang tentang kita ada di situ. Di Twitter cuman ada username. Ya, username-nya pun sering sebagian nggak pakai nama sendiri, ya kan? Iya. Kemudian cuman bio. Ya, bio pun seringkali tidak mencerminkan kita. Iya. Gitu. Terus apa lagi? URL. Cuman itu aja kan isinya. Jadi dari situ tidak bisa segmentasi. Apalagi tidak di database sama Facebook, sama Twitter. Kalaupun di database tidak dibuka untuk publik. Oh, iya. Oke. Nah, kalau memang kita tidak bisa melakukan segmentasi, artinya kita melakukan segmentasi dengan cara riset. Nah, kalau misalkan Twitter tidak memiliki data demografi, bagaimana kita bisa risetnya? Nah, risetnya, waduh panjang kalau ini. Risetnya hubungi saja Nukman menyediakan jasa riset. Gitu. Betul. Atau nanti datanglah pada tanggal 31 Maret di FX. Ada Nukman Lutfi. Tapi kamu terlalu murah menjual kuahnya 50.000. Oh, yang datang 200.000. Kejam sekali itu. 200.000 orang kali 50.000. Gak kejam itu. Memang kita hitung-hitung equity value-nya masih gitu, Mas. Sobat Pagi, saya masih bersama dengan Nukman Lutfi. Nah, kalau punya banyak account seperti itu, artinya mesti punya banyak device atau enggak? Enggak dong, harus punya banyak tim. Mindsetnya pengusaha, ya. Jadi kalau punya bisnis baru, portal HR, kemudian punya musikamu.com, ya harus ada tim di situ. Yang ngelola timnya bukan kita. Pengusaha begitu. Kita menentukan strategi. Kita menentukan strateginya. Baik, nah strategi berikutnya adalah bagaimana cara mengkombinasikan jualan di Facebook dengan jualan di Twitter. Oke. Jualan di Facebook, kalau kita nggak punya toko online, tingkat kepercayaannya tidak setinggi kalau kita punya toko online. Oh, oke. Jadi kalau jualan di Facebook, kita jual apa? Jual HP, jual beras, segala macam. Yang berpotensi membeli hanya orang-orang yang kenal kita aja. Kalau kita nggak punya tokonya. Ya, oke. Tapi kalau kita adalah pebisnis beneran, punya barangnya beneran, punya tokonya beneran, dan kemudian punya toko online-nya, orang akan lebih mudah percaya sama kita. Ya. Kalau kita jual di Facebook, hanya di Facebook aja, nggak punya toko online, segera bikin toko online-nya. Wajib hukumnya, kalau kita mau gede. Nah, di toko online itulah kemudian yang dikombinasikan akun Facebook dan akun Twitter. Gitu caranya. Karena kalau lihat dari sifatnya, baik Facebook maupun Twitter, ya, bermuara di personal. Di personal atau di brand. Atau di brand. Jadi ketika kita akan berbisnis pun, kita mesti membentuk profil bisnisnya dulu. Jelas. Ajaknya dulu. Siapa kita, siapa produk kita. Lalu manfaatkanlah Twitter dan Facebook. Jadi Twitter dan Facebook adalah alat. Ibarat tangan kanan dan tangan kiri. Dua-duanya sebagai. Harus kita punya yang namanya baik itu portal maupun online store. Atau ditambah lagi offline store-nya lebih bagus. Sobat Pagi ingin mendapatkan ilmu lebih detail lagi, maka datang saja mulai jam 7 malam di hari Kamis 31 Maret 2011 Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, bersama dengan online strategis Nukman Lutfi di Delta Executive Forum bertema cara jitu memanfaatkan pemasaran melalui Facebook dan Twitter. Dengan investasi hanya Rp50.000, Anda bisa mendapatkan segalanya. Info lengkap hubungi Tia atau Sandi di 021-720-2443 atau SMS ke 9123, format D spasi nama Anda spasi ikut, atau follow sekalian juga mention akun Twitter @DeltaFM Jakarta, tulis dong ikut. Oke, Pak Nukman, makasih banget. Terima kasih.